Nabire adalah sebuah distrik sekaligus ibu kota Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Indonesia. Distrik Nabire memiliki luas wilayah 127,00 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 101.645 jiwa, dan kepadatan penduduk 80,35 jiwa per kilometer persegi. Sementara ibu kota distrik Nabire berada di Kelurahan Karangmulia. Adapun data yang ada sebagai berikut. 1. Geografis. Batas-batas wilayahnya distrik Nabire adalah sebagai berikut. Utara Samudera Pasifik, timur Teluk Cendrawasih, selatan Selat Rumah Muram, distrik Teluk Duairi, barat Teluk Wondama. Pemerintahan distrik Nabire memiliki 13 kelurahan. Terdiri dari 9 kelurahan dan 10 kampung berkategori swasembada dan 3 kampung swakarya. Dari 13 kelurahan kampung tersebut terdiri dari 32 rukun warga, 202 rukun tetangga dan 3 dusun. 2. Demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat adanya keberagaman warga distrik Nabire berdasarkan agama yang dianut. Adapun persentasi agama yang dianut di distrik Nabire yakni pemeluk agama Kekristenan sebanyak 61,45%, di mana Protestan 48,65% dan Katolik 12,80%. Kemudian sebagian besar lainnya beragama Islam yakni 38,20%, dan sebagian lagi memeluk agama Hindu 0,21% dan Buddha 0,14%. Sementara sarana rumah ibadah, terdapat 132 gereja Protestan, kemudian 24 gedung masjid dan 21 musola, kemudian 3 gedung gereja Katolik, dan 1 gedung pura. 3. Destinasi wisata di Nabire. Nabire merupakan salah satu wilayah pada bagian leher Pulau Papua yang menyimpan banyak keindahan alam. Hamparan panorama indah yang berada di Nabire menjadikan pariwisata di Nabire kerap disebut sebagai surga tersembunyi. Untuk toppers yang berjiwa petualang, tentu Nabire bisa menjadi salah satu destinasi traveling yang menantang. Tertarik telusuri keindahan berbagai destinasi wisata di Nabire? Tip rekomendasi tujuan wisata terbaik di Nabire berikut. 1. Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Salah satu daya tarik wisata dari Nabire yang paling utama adalah keberadaan dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman nasional terbesar di Indonesia yang meliputi area 1.453.500 hektar ini memiliki sekitar keanekaragaman hayati yang memukau. Fokus wisata Nabire 1 ini, toppers bisa mengeksplor berbagai ekosistem mulai dari hutan hujan tropis, hutan bakau, pantai, serta keindahan alam bawah laut dengan terumbu karang yang sangat indah. Tak heran jika tujuan wisata di Nabire 1 ini juga disebut-sebut sebagai salah satu destinasi untuk menyelam terbaik. 2. Pantai Mona Lisa. Nabire memang menjadi destinasi liburan terbaik untuk toppers pecinta wisata pantai karena banyak sekali pantai-pantai indah yang bisa ditemukan di Nabire. Salah satunya adalah Pantai Mona Lisa, terletak di Barotei, Kampung Air, Mandidi Samabusa. Pantai ini dinamai Mona Lisa mengikuti nama pemilik sebuah resor yang sangat terkenal di kawasan wisata Nabire ini. Tak hanya birunya lautan yang menyejukkan, daya tarik dari objek wisata pantai di Nabire ini adalah keberadaan jembatan yang di setiap sisinya terdapat balai untuk bersantai yang juga merupakan tempat terbaik untuk menikmati senja di pantai. 3. Pantai Gedo. Destinasi wisata pantai di Nabire lainnya adalah Pantai Gedo yang di Desa Sanoba, Wahario. Tak perlu perjalanan jauh karena dari pusat kota Nabire toppers hanya menempuh perjalanan sekitar 20 menit untuk sampai di destinasi wisata pantai ini. Pantai Gedo menawarkan keindahan pantai nan alam dengan birunya lautan dan bersihnya pasir pantai. Berbagai fasilitas juga telah dibangun pemerintah untuk mendukung aktivitas pariwisata di Pantai Gedo. 4. Air terjun di Hewa. Selain pantai,
Nabire juga memiliki destinasi wisata air terjun yang cukup menarik. Air terjun Bihewa namanya. Destinasi wisata di Nabire ini memiliki daya tarik berupa airnya yang jernih serta menyegarkan. Dengan undak-undak sebanyak 7 tingkat, objek wisata di Nabire ini menjadi tujuan penggila fotografi yang cukup populer. Tidak perlu berfoto, toppers juga bisa berenang dan bermain air menikmati segarnya air terjun serta panorama alam yang membentang di sekitarnya. 5. Pantai Burate. Masih ingin jelajahi keindahan pantai-pantai yang ada di Nabire? Pantai Burate bisa jadi alternatif tujuan wisata di Nabire selanjutnya. Ombak dan suasana di Pantai Burate cenderung lebih memilih sehingga cocok untuk toppers yang mencari destinasi untuk diri sendiri dan pikiran. 6. Danau Mamae. Potensi wisata di Nabire yang layak untuk toppers explore adalah Danau Mamae yang berada di distrik Teluk Ini Nabire. Tak hanya keindahan danau, kawasan wisata alam Danau Mamae juga menawarkan banyak aktivitas menarik seperti kolam pemancingan ikan hingga gunung yang bisa didaki. 7. Pantai Yamari. Pantai Yamari adalah destinasi wisata Nabire selanjutnya yang bisa menjadi pilihanmu saat berkunjung ke Nabire bersama keluarga. Ya, objek wisata Nabire satu ini memang sangat cocok untuk liburan keluarga karena berada di pusat kota dan lingkungannya sangat digemari untuk piknik. 8. Pantai Pulau Ahe. Satu lagi tujuan wisata di Nabire yang pas untuk toppers penggemar aktivitas diving. Karena lokasinya yang jauh dari pemukiman, menjadikan destinasi wisata Nabire satu ini cukup sepi dan menarik untuk dijelajahi. Dengan ombak yang tenang dan permukaan air yang jernih di bingkai indahnya bentang alam menjadikan Pantai Pulau Ahe sebagai destinasi untuk diving dan snorkeling yang digemari. 9. Pantai Map. Pantai ini sendiri merupakan Map karena lokasinya yang dekat dengan Bandara Map Mission Aviation Fellowship. Suasana pantai ini cukup menyenangkan dan kerap jadi destinasi favorit jalan seri sembari menikmati indahnya matahari terbenam. 10. Pantai Nusi. Pantai Nusi yang berada di distrik Makini ujung timur Nabire. Keunikan dari objek wisata Nabire satu ini hamparan pasirnya yang berwarna hitam. Namun, hal ini justru menjadikan panorama Pantai Nusi lebih eksotis dan unik. Selain itu, Pantai Nusi juga memiliki panorama bawah laut yang sangat menawan sehingga kerap dijadikan tujuan untuk diving dan snorkeling oleh para wisatawan. Itulah keindahan dan keunikan yang mempesona apabila akan berwisata berkunjung ke kota Nabire teruntuk bagi kita yang belum pernah ke Papua khususnya ke Nabire. Selamat berjumpa di lain waktu. Dukung selalu channel Cahaya Hati agar bisa berkarya menyajikan konten pengetahuan selanjutnya. Terima kasih. Salam manis dari channel Cahaya Hati. Selalu di hati.